Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk berbagi atau share pengalaman seputar perangkat pembelajaran, di mana kita siapkan aplikasi terlebih dahulu yang sangat sederhana ini tapi menghitung otomatis. Mengawali perangkat ini adalah pertama kita menyusun rencana pekan efektif. Kita menghitung banyaknya jumlah pekan dalam satu semester. Kita akan mencoba menghitungnya. Yang pertama adalah jika 3 hari minimal itu dianggap pekan efektif. Nah, ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi ini dianggap pekan efektif ya aturannya. Kalau 2 hari di sini, yang putih ini 2 hari, maka tidak dianggap pekan. Jadi ini kita hitung 1 pekan, ini 2 pekan, maka di bulan Juli ini ternyata ada 2 pekan, maka kita tulis di sini sebanyak 2 pekan. Kemudian lanjut di sini untuk yang pekan berikutnya adalah di bulan Agustus. Ini 1, di sini 2, ini 3, 4. Nah, ini kalau dihitung 5, berarti kita akan menulis di sini 5 pekan untuk bulan Agustus. September ini kita hitung berapa pekan? September, ini Agustus ya. Nah, karena ini sudah dihitung masuk ke bulan Agustus, maka di sini tidak dianggap pekan. Jadi ini hitungannya di sini 1, 2, 3, 4 pekan. Jadi September ada 4 pekan. Kemudian di bulan Oktober 1, 2, 3, 4 pekan. Maka di sini 4 pekan. Kemudian yang ini masuk November 1, 2, 3, 4. Maka ini dihitung di November 5 pekan. Maka kita tulis di sini 5 pekan. Kemudian lanjutannya adalah kita hitung November, Desember 1, 2. Karena ini dihitung bulan November ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini tidak dihitung pekan. Kenapa? Karena sudah masuk di bulan November 3 harinya ini. Jadi ini hitungannya di sini 1 pekan, 2, 3, 4 pekan. Jadi totalnya di sini adalah 4 pekan. Nah, total jumlah pekan satu semester adalah sebanyak 24 pekan. Selanjutnya kita akan menghitung di bulan berikutnya, yaitu bulan Januari pada tahun 2023. Kita coba hitung, ini 1, di sini 2, 3, 4. Jadi ini tulis sebanyak 4 pekan di semester 2, 4 pekan. Nah, kemudian lanjut di bulan Februari 1, 2, 3, 4, juga ada 4 pekan. Jadi ini ditulis 4. Kemudian nah ini kan 2, ini tidak dihitung ya teman-teman. Maka yang dihitung di belakangnya ini di selanjutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pekan. Kita tulis di sini bulan Maret 5. Bulan April yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebanyak 4 pekan. Bulan Mei 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5. Kita anggap sebagai 5. Maka kita ganti di sini 5 pekan. Kemudian bulan Juni adalah karena ini sudah dihitung, yang ini tidak dihitung karena hanya ada 2 pekan, kita sudah menghitung di atas ini. Maka dihitungannya pekan di sini 1, 2, 3, ini juga dihitung 4. Maka kita tulis di sini sebanyak 4. Jadi jumlah pekan 26. Intinya dalam 1 tahun banyaknya pekan itu sebanyak 52. Ini sudah 26 pekan. Yang semester 1 adalah harusnya 26 pekan, tapi pekan yang di sini itu karena ini sudah libur semester yang tahun sebelumnya, jadi kita tidak perlu hitung saja, sehingga ditambah ini kan harusnya 26. Jadi kita totalnya adalah 24 jam. Nah, ini kita selanjutnya menghitung
banyaknya pekan yang tidak efektif. Nah, selanjutnya kita hitung pekan tidak efektif. Ini orientasi hanya 3 hari, ini dianggap pekan efektif. PTS dianggap pekan tidak efektif kalau ini kita melakukan penilaian tengah semester serentak. Nah, serentak tidak ada pelajaran, berarti kita tulis di sini nomor 2 itu ya, PTS langsung saja kayak gini, tidak masalah. Kemudian sama dengan ini dianggap 1 ini kasih tanda petik. Nah, ini 1 pekan ya. Nah, ini kalau ada PTS serentak di jadwal dan tidak ada pelajaran. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan PTS dilaksanakan sesuai jam pelajaran guru masing-masing, maka tidak disusun jadwal PTS, diserahkan ke guru mapel, maka ini saya kira tidak perlu ditulis, sehingga di sini 1, 2, 3. Jadi ini dihapus. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi yang dihitung di sini adalah penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Ini 1 pekan, maka kita ditulis penilaian akhir semester adalah 1 pekan. Kalau ada 2 pekan seperti SMA misalkan 2 pekan, maka silakan tulis 2 pekan. Maka di sini adalah kelas meeting, sehingga kelas meeting 1 pekan, libur semester 1 yaitu 1 pekan. Ini 1 pekan. Nah, ini untuk yang semester ganjil. Nah, semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Lanjut ke RPE semester 2. Kita akan menghitung pekan tidak efektif, yaitu ini PTS sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi. Kalau ada PTS maka serentak di jadwal, silahkan teman-teman dikasih di sini PTS, sehingga di sini tanda petik sama dengan, kemudian ini 1 pekan. Kalau misalkan PTS-nya 1 pekan ya. Nah, ini 1, geser ke sini pekan. Jadi kayak gitu ya teman-teman, silahkan diurut di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan seperti di SMP itu tidak dijadwal, disesuaikan dengan PTS yaitu guru mapel masing-masing, jadi ini dianggap pekan efektif, tapi nanti di promes dikasih keterangan. Nanti itu urusan belakangan ya. Nah, kemudian lanjut, ini dianggap pekan efektif kalau misalkan PTS ini tidak dijadwal. Nah, kemudian LPP ini dianggap libur awal puasa, permulaan puasa. Jadi ini hanya 3 hari, maka ini LHB, sehingga ini tidak dianggap pekan. Jadi ditulis di sini yaitu libur hari raya, yaitu bukan hari raya ya, LPP misalkan ya. Ini ada 2, kebetulan LHB, maka ini tidak dianggap pekan, sehingga kita tulis di sini adalah sebagai ditambah ya. Nah, nomor 1 nah ini kita tulis di sini LPP misalkan ya, LPP libur permulaan puasa sama dengan ada berapa pekan di sini, yaitu ada 1 pekan ini ya. Nah, ini kemudian karena ini bulan puasa, ini masih masuk ya teman-teman, masuk ini 1 pekan, 2 pekan, ini dianggap masih kita proses pelajaran mengajar. Efektif fakultatif ini dianggap 1 pekan efektif fakultatif.
Libur hari raya itu 1 pekan ya. Kemudian kalau ditambah ini 1 pekan, berarti ini kalau dianggap libur hari raya, efektif fakultatif ini berarti kita masukkan ke LHR saja. Berarti efektif fakultatif kita tidak perlu nulis di sini. Jadi hapus. Kalau di sini adalah 2, 3, 4, 5. Maka libur hari raya itu adalah 2 pekan. Kita masukkan saja efektif ini ke libur hari raya karena nanggung hanya 3. Ini masuk LHR, LHB ya. Nah, kemudian ini adalah masa aktif pekan efektif. Kemudian ini PAT 1 pekan. Jadi PAT ditulis 1 pekan. Kemudian ini adalah kelas meeting, maka kita tulis kelas meeting. Libur semester 2 adalah sebanyak 1 pekan. Nah, ini tidak dihitung saja. Jadi kita hitung di sini. Jadi karena ini sudah tidak dihitung ya. Ya, jadi ini ada 1 pekan. Kita tulis 1 pekan. Jadi jumlah pekan tidak efektif 5. Semester 1 jumlah pekan tidak efektif yaitu 3 pekan semester 1, sehingga banyaknya pekan pada semester 1 adalah 24 dikurangi 3 adalah 21 pekan yang semester 1. Tapi semester 2 karena berhubung ini adalah banyak libur hari raya dan juga libur permulaan puasa misalkan, maka di sini teman-teman kita jumlahnya itu tidak efektif 5 sehingga sama juga 21 pekan. Jadi total jam efektif yaitu sebanyak 63 pekan. Nah, coba kita pastikan kembali ya teman-teman. Ini 1, 2, berarti 3, 4, 5, 6. Tapi ini kok 5 ya. Nah, coba rumusnya cek. Ini karena tadi menambah kolom di atas, berarti ini kurang ke atas. Jadi pastikan ini adalah 6. Ini rumusnya. Jadi pastikan semua terbaca ya teman-teman, sehingga menghitung otomatis kalau misalkan menambah kolom di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung, berarti ini ada 20 pekan. Kita akan mencoba menghitung banyaknya jam efektif. Caranya adalah sebagai berikut. Kalau misalkan mata pelajaran saya, contohnya mata pelajaran prakarya, ini di silabus dan juga di RPP nanti ketika kita buat, ini secara otomatis pada program tahunan nanti kita akan menghitung dari jumlah pekan efektif ini adalah banyaknya jam efektif. Kalau kita mengajar dalam 1 pekan, taruhlah misalkan kalau SD itu tematik, ada berapa jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, kalau misalkan prakarya ini di kurikulum 13, karena kurikulum merdeka berlaku untuk kelas 7, saya buat kelas 8, maka di sini kita tulis sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi kali 20 berarti ada 40 jam pelajaran. Ini yang akan kita distribusikan nanti di Promes dan Prota. Nah, kemudian di semester 1 kita cek, ini juga ada sebanyak 2 jam. Kita berarti 42 jam pelajaran. Nah, itu ya teman-teman caranya untuk menghitung banyaknya jam pekan efektif, jam efektif ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Catatan, kalau ingin merubah data jadi prakarya, SMPN dan seterusnya, kemudian nama sekolah di sini, kalau ada NIP silakan ditulis NIP-nya, maka di sini semuanya mengikuti yang paling depan halamannya. Di sini mengikuti yang paling depan. Jadi ini otomatis akan berganti sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.